Selamat datang Sobat Semesta. Selamat datang kembali di Semesta Menghijau, podcast yang selalu mempersembahkan cerita-cerita inspiratif seputar lingkungan hidup dan kehutanan. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Di episode ke-12 kali ini, kita memiliki sesuatu yang sangat istimewa untuk Sobat Semesta sekalian. Kami akan membawa Sobat Semesta ke dalam suasana acara Green Legacy Wana Era Jaya, sebuah kolaborasi luar biasa antara Era Jaya Group dan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Dalam episode kali ini, kita akan mendengarkan hasil rekaman video dari sambutan-sambutan luar biasa pada acara tersebut. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kamarudin S.Hut.T, Kepala Balai Pelatihan LHK Bogor, yang pastinya memberikan wawasan berharga tentang upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan sambutan dari Bapak Jimmy Peranginangin, Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan CSR pada PT Era Jaya Swasembada Tbk. Beliau akan membawa kita melihat bagaimana perusahaan dapat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. Terakhir, yang sangat kita tunggu-tunggu sambutan ketiga datang dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Insinyur Kusdamayanti, MSI, Kepala Pusat Diklat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pastinya, sambutan-sambutan ini akan menjadi sejarah yang sangat berharga dalam pengembangan kawasan hutan dengan tujuan khusus hutan diklat Rumpin. Jadi jangan lewatkan episode spesial ini. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Mari kita mulai. Sambutan pertama dari Bapak Kamarudin S.Hut.T, Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi Kak Irfan bilang kalau selamat pagi dijawab pagi luar biasa. Saya ulang, selamat pagi. Terima kasih. Saya kira pagi hari ini memang kita patut bersemangat karena dari pagi-pagi tadi udah bangun teman-teman langsung ngetok-ngetok gitu ya, mengetok energi-energi yang negatif gitu, sehingga yang keluar adalah energi positif. Yang terhormat Kepala Badan PBSDM yang dalam hal ini diwakili oleh Kapus Diklat Ibu Dr. Kusdamayanti, terima kasih kehadirannya pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ed Ardi Hadiwijaya, Board of Director Era Jaya Group. Yang saya hormati Bapak Jimmy Peranginangin, Chief of ACGL GA Legal CSR Era Jaya Group, serta bapak-bapak dari leader representatif dari Era Jaya Group. Ada Ibu Caroline Rember, ada Bapak Dadang Sudibyo, dan Bapak Andi Tanamas. Yang saya hormati juga sejawat saya dari Balai Pelatihan LHK Kabupaten yang dalam dipimpin oleh Kepala Seksi SEP Bapak Rudi Anto, kemudian Kepala SMK Kehutanan Kadipaten. Kami memang sengaja mengundang dari Kadipaten pada kesempatan acara yang kita banggakan ini karena mudah-mudahan kegiatan tentu bisa terlaksana atau bisa direplikasi kira-kira di Balai Pelatihan Kadipaten sana, tentu dengan dukungan-dukungan yang lebih baik lagi. Kemudian yang kami hormati juga Kepala SMA 1 Rumpin, ini tetangga kami yang di depan. Saya alhamdulillah sudah berkenan hadir, dan tentu Bapak Ibu karyawan-karyawati dari Era Jaya Group, luar biasa ya, pada pagi hari ini sudah hadir. Bahkan dari tadi malam. Ada yang nginap di tenda tadi malam, Bapak Ibu? Bagaimana kesannya? Luar biasa ya. Kesan pertama gitu nginap di tenda,
di alam terbuka gitu. Alhamdulillah emang cuacanya bersahabat tadi malam, sehingga tidak turun hujan. Gak kebayang kalau turun hujan ya, pada ngungsi mungkin ke asrama gitu. Ya, alhamdulillah ini saya kira pengalaman yang luar biasa menginap di alam terbuka dengan bertendaria gitu. Ya. Kemudian juga teman-teman saya dari Balai Pelatihan LHK Bogor, ya saya kira terima kasih tim yang sudah menyiapkan kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan lancar sampai dengan saat ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 5 tahun berlalu ya saya kira mungkin hampir tidak terasa. 2018 waktu itu kebetulan ya kepala balainya yang memulai Ibu Kapusdiklat kita gitu ya, yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini bersama dengan tim Marajaya ya. 5 tahun yang lalu kegiatan rehabilitasi dimulai dengan menanam tahap awal 2 hektar 2018, kemudian dilanjut 2019 2 hektar dan 2020 2 hektar sehingga totalnya 6 hektar. Kemudian 2022 sampai 2023 kita melakukan pemeliharaan. Saya kira kegiatan luar biasa ya. Mungkin juga orang bertanya-tanya gitu, kok Era Jaya perusahaan yang mungkin bergerak di bidang apa, mungkin yang kita kenal kalau Era Jaya handphone ya, tapi kok melaksanakan kegiatan rehabilitasi ya. Saya kira ini adalah merupakan tanggung jawab ya, penyelamatan lingkungan ya, aksi-aksi dalam menghijaukan lingkungan. Saya kira tanggung jawab kita semua ya. Kementerian LHK melalui Balai Pelatihan LHK Bogor memang sebagai leader gitu. Tetapi aksi-aksi untuk penyelamatan lingkungan, menghijaukan lingkungan tentu adalah tanggung jawab kita semua ya. Makanya pagi hari ini juga kita undang sebenarnya rekan-rekan kami juga, tetangga kami, karena kami berharap bahwa mari kita bersama-sama menjaga lingkungan, menghijau lingkungan. Saya kira aksi nyata seperti ini betul-betul kita apresiasi ya. Kami sangat berterima kasih ya pada Era Jaya atas kegiatan ini sehingga tentu ya ini adalah arboretum di mana adalah areal KHDTK, kawasan hutan dengan tujuan khusus hutan diklat ya, kediklatan ya. Kami ingin berupaya bahwa siapa saja yang ingin bekerja sama di dalam pemanfaatan KHDTK ini tentu kami akan terima gitu ya. Tentu ada rambu-rambu yang harus kita jalani bersama gitu ya. Rehabilitasi yang dilakukan selama 5 tahun lalu, saya kira kita nanti sebentar bisa kita keliling sampai ke sana, kita bisa lihat sudah sangat-sangat rimbun dan itu menandakan bahwa sudah sangat berhasil ya. Tentu ini berkat kerjasama kita semua ya. Kedepannya tentu kami berharap ya dengan Era Jaya ini apa yang kita lakukan lagi. Hari ini akan diserah terimakan legasinya gitu ya, Green Legacy namanya. Saya kira tentu ini kita terima dengan sangat-sangat baik ya, membantu kami di dalam bagaimana kita tadi penyelamatan lingkungan gitu ya. Saya kira bumi adalah bumi yang kita pijak bersama, tentu tanggung jawab semua kita untuk penyelamatan lingkungan. Nah, kedepannya tentu kami berharap bahwa setelah saya kira masih banyak program-program lanjutan ya. Bagaimana misalnya kita sudah melibatkan KTH-KTH kita. Ini KTH kita di belakang ada 7 KTH, 5 KTH ya, yang berperan aktif di kegiatan di Green Legacy ini. Saya kira bagaimana ke depan kita dengan peningkatan produksinya. Misalnya kita sudah punya lebah kelulut misalnya, serai wangi ya, yang ditanam di di bawah tegakan yang direhabilitasi itu gitu, serai wangi ya. Saya kira ke depan itu yang bisa kita kembangin lagi. Mudah-mudahan tentu kerjasama ini bisa kita lanjutkan untuk 5 tahun ke depannya, 5 tahun ke depannya. Dan tentu masih banyak lagi. Rumpin ini ya, saya kira mungkin menjadi salah satu alternatif untuk bagaimana kita menikmati hutan. Dekat dengan Jakarta,
dekat dengan Tangerang gitu. Ya, tentu pengembangan ekowisata sangat-sangat menjanjikan. Ya, tadi saya kira beberapa testimoni, ya tadi bangun pagi, alhamdulillah langsung kita menghirup udara segar. Ya, kalau kita mungkin di Jakarta bangun pagi, kita hirup mungkin asap kendaraan ya, asap kendaraan. Kalau di sini bangun pagi, yang kita adalah udara segar gitu. Apalagi di tegakan seperti ini, ya. Sehingga tentu ya pengembangan seperti itu kita sangat berharap lagi, kami Balai Kota Bogor sangat-sangat berharap untuk kita kembangkan ke depannya. Bapak Ibu sekalian, maksud kegiatan dan hari ini adalah tentu penyerahan kerjasama tadi, rehabilitasi kritis LTK dan Teturupin dengan Green Legacy dari Wanera Jaya. Tujuannya adalah membangun kolaborasi saya kira dunia usaha dengan pihak KHDT Kota Teturupin, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan rasa cinta alam kita dan kesadaran lingkungan. Ya, saya kira ini penting bagaimana kita meningkatkan rasa cinta dan kesadaran kita dalam memelihara lingkungan di sekitar kita. Gitu. Kemudian juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka terlihat dan terasa di masyarakat. Ya, saya kira tagline KLHK yang selalu disampaikan oleh Bu Menteri adalah bagaimana kegiatan kita adalah terlihat dan terasa di masyarakat. Ya, saya kira alhamdulillah dengan peran kita semua bantuan dari Wanera Jaya ini, peran KLHK semakin terasa dan terlihat di masyarakat. Alhamdulillah hari ini pesertanya kurang lebih 300 orang yang hadir, ya terutama memang dari karyawan-karyawan di Wanera Jaya. Saya kira selamat datang. Mungkin ini ada yang sudah kedua kali, ya rekan Burumpin. Selamat menikmati pemandangan pepohonan, ya tadi malam sudah menikmati menginap di bawah pepohonan, ya. Alhamdulillah saya kira mudah-mudahan ini tentu menjadi kalau saya mengatakan bahwa amal baik kita untuk terus mengalir gitu, ya sampai kapanpun. Kemudian ada beberapa aktivitas ya yang kita lakukan pada pada pagi sampai siang nanti, ya ada, saya kira tadi pagi kita sudah mulai dengan senam bersama ya Bapak Ibu, kemudian ada pegelaran seni, ada pasar festival KTH, nanti kita di selasar kantor, kemudian nanti ada bantuan sosial juga ya ke masyarakat, kemudian nanti ada fauna relas, eco-enzim, ya, dan tentu gongnya adalah Green Legacy Wanera Jaya. Gongnya pada kegiatan kita pada pagi hari ini sampai siang nanti. Kemudian beberapa mitra yang kami libatkan, tentu ada KTH, Mitra Binaan BLK Bogor, UMKM, Rumasa, Kegiatan Rumpin, kelompok tani penyuluh pertanian, kemudian kelompok wanita tani, ada juga Ikatan Dukun Nusantara, ya. Saya kira mungkin dalam perspektif kita Ikatan Dukun ini agak ngeri-ngeri sedap, tetapi ini tentu mereka berkegiatan dalam rangka penyelamatan lingkungan tentunya, ya, bukan hal yang lain, ya. Dan kemudian dari CDK, kemudian juga dari Kopi Rumasa Rumpin tentunya. Saya juga terima kasih kepada ini tim musik kita pagelaran seni dari Seni Musik Tradisional Angklung Abah Ukun ya. Terima kasih ya, kita apresiasi. Kemudian Seni Tari Tradisional Rampak Tari ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kemudian juga ada, kalau kita melihat di sebelah kanan saya, pameran foto ya. Ternyata Ibu Kapus kita ini memang jiwa seninya tinggi gitu ya. Hal-hal yang menurut kita biasa dengan sentuhan kamera beliau menjadi luar biasa. Saya kira mari kita apresiasi ini ya. Ya, saya kira luar biasa. Ya, saya kira ini terima kasih untuk partisipasi kita semua. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia ya yang menyiapkan kegiatan ini. Ya, teman-teman penyuluh dari TU,
dari SEP, dari SPKP, teman-teman WI, saya kira semua berpartisipasi dalam rangka suksesnya kegiatan hari ini Green Legacy Wana Era Jaya. Saya kira itu Bapak Ibu hadirin berbahagia, berapa hal yang kami dapat sampaikan. Sungguh indah burung cendrawasih terbang jauh sampai ke tanah Melayu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Bapak Jimmy Pranginangin, Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan CSR pada PT Era Jaya Swasembada Tbk. Selamat pagi semua. Pagi. Kurang keras nih, orang Era Jaya kurang keras. Pagi. Iya, ini memang luar biasa. Saya ngelihatnya itu tadi waktu pertama di sini ya, Bu Ida ya, mungkin kayak orang bingung gitu ya, orang bingung kenapa? Karena kok di mana-mana sudah ada pohon gitu ya. Jadi ini luar biasa banget. Tapi sebelum cerita saya sapa dulu deh ya. Saya sapa dulu pertama Bapak Dr. Andus Ade Falguna UTK selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK ya, atau yang mewakili. Saya tidak tahu apakah beliau hadir. Berikutnya tentunya Bu, nama lengkapnya dulu, Dr. Insinyur Kusdamayanti MSI, Kepala Pusat Pelatihan SDM. Ya, saya kenalnya Bu Ida lah ya, lebih familiar gitu. Dan berikutnya lagi adalah tentunya tuan rumah Pak Kamarudin Eskut, Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup. Terima kasih banget untuk sambutannya, itu luar biasa kemarin anak-anak Era Jaya. Oh, juga kepada Pak Kit ya, selaku BOD-nya Era Jaya. Selamat datang. Sorry juga Bu Ida, Pak Hasan dan beberapa BOD yang lain ternyata punya kesibukan. Tadinya sudah mau datang ke sini, tapi ternyata masih ada nih Pak Kit yang ke sini gitu ya, yang nemenin saya di kesempatan kali ini. Thank you. Karena apa? Karena dulu pada waktu tahun 2018 itu BOD Era Jaya sebenarnya full tim gitu ya, datang sini pas hujan lagi. Pas hujan dan saya bingung dulu tempatnya ada di mana, apa di sini juga ya? Karena dulu masih gundul ya. Gundul tadi pagi saya diajak sama, karena saya bilang benar nggak sih sejauh mana sih hasilnya sudah gitu. Karena saya cuma dapat foto, terus jalan gitu di bawah sama si Reza. Saya bilang masa sih dari sini jalannya? Kan dulu samping jalan gitu. Saya pikir di sini. Enggak kok katanya. Ikutin Pak, benar sih. Ada Wana Era Jaya. Jadi luar biasa banget karena seperti dibilang tadi itu tahun 2018 ada 2035 pohon kita tanam bareng-bareng ya di sini, dan 2019 kita ada sekitar 2038 dengan karyawan juga Era Jaya 150-an. Kalau awal dulu itu ramai banget. Ramai banget, sekitar 600-an karyawan datang ke sini. Jadi bisa dibayangkan ini 300 tadi, 2 kali dari sini. Ramainya karyawan Era Jaya. Dan pada waktu pandemi kita tanam lagi 2.200 pohon. Nah ini karena pandemi, ada 12 diwakilkan dulu sama masyarakat yang ada di sini. Ini sejarahnya luar biasa. Jadi sekali lagi saya pikir sih, seperti saya katakan tadi, saya sengaja datang ke lokasi membuktikan bahwa kerjasama kita berhasil dan memang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Saya tidak akan membahas dari sisi fungsi lingkungan hidupnya, sudah banyak tadi. Tapi dari sisi dari sisi apa yang kita kerjakan, saya kira ini kerja keras. Karena Era Jaya sebenarnya cuma nanam. Pak kita mengatakan kita nanam nih. Nanam sesudah itu gimana caranya gitu. Kalau tidak dibantu sama Bapak Ibu yang ada di sini semua, nggak akan mungkin bisa tumbuh setinggi itu. Dan saya masih ingat ini dulu siapa yang nanam gitu kan. Sayang sekarang nggak ada namanya. Kalau ada tadi masih namanya, saya bisa foto dan kasih ke BOD-nya Era Jaya hasilnya mereka. Dan ini saya kira sih sekali lagi terima kasih untuk semua kerjasamanya. Apalagi mungkin timbul lagi pertanyaan, kenapa sih akhirnya ada KLH tadi itu ya, kelompok masyarakat yang akhirnya menghasilkan satu produksi yang berguna buat masyarakat itu sendiri. Ini juga luar biasa saya kira kerjasamanya. Saya terharu tadi gitu ya, Pak terus nih saya Pak Irfan
saya ingat itu kerja kerasnya luar biasa sekali. Teman-teman semua itu tepuk tangan buat beliau dan juga keluarga ya. Luar biasa karena apa? Karena saya sih nggak gampang gitu, nggak gampang berhubungan dengan masyarakat, bukan mengecilkan masyarakat, tetapi mengedukasi bahwa perlu proses untuk dapatkan satu hasil gitu. Ini luar biasa banget bagaimana sabarnya dengan timnya beliau, dengan ibu saya lupa lagi, pokoknya tahulah wajahnya semua. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa Era Jaya melakukan hal-hal yang seperti itu ya? Prinsipnya dari awal Era Jaya berpikir bahwa ketika kita hadir di satu tempat, kenapa kita tidak lakukan lagi hal-hal yang lain? Toh kita ada di situ gitu. Dan ya akhirnya kita berhasil bersama-sama melakukan hal itu. Nah, jadi ini luar biasa banget. Dan kalau pada pagi hari ini kita serah terima, saya kira sih kalau dilihat bagaimana rangkaian-rangkaian perjalanannya kita mulai dari 2018 sampai sekarang, itu tidak akan bisa kalau tidak ada kerjasama semua. Mungkin serah terima Era Jaya seolah-olah closing gitu, tapi sebenarnya ada beban tadi masyarakat tadi itu. Makanya tadi bagaimana ke depannya, kan gitu ya Pak. Bagaimana ke depannya? Saya sih sudah ngomong kepada timnya kita dan juga tadi ke Pak Akid dan juga nantinya ke Biodi. Memang secara legalnya gitu kita sudah serah terima, ya sudah selesai Era Jaya dari sini karena kita nggak ada ikatan yang lain seolah-olah kan seperti itu. Tetapi saya kira sih kadang-kadang ada ikatan yang bukan cuma harus tertulis gitu, tetapi ada emosionalnya, ada manfaatnya dan sebagainya yang bisa kita eksplor ke depan terkait dengan peran Era Jaya juga sebagai satu perusahaan yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Produk-produk kita saya kira di sini juga banyak yang pakai gitu, yang beli kan gitu. Karena mungkin kita dikenal dengan Erapon, ada iBox dan sebagainya. Bahkan Era Jaya sekarang ini Bu sudah ada di medicalnya, ada apotiknya gitu. Era Jaya juga ada sudah jual sepatu gitu, jadi sport gitu, sudah macam-macam gitu. Juga sudah ada di food and beverage, ada jualan makanan. Jadi saya kira sih banyak hal yang mungkin ke depan kalau kita ngomongin tentang konsepnya UMKM juga, karena kita kerjasama juga saat ini di UMKM, mungkin terkait dengan rantai pasok, terkait dengan banyak hal yang bisa kita eksplor ke depan. Saya kira seperti itu. Jadi mari Era Jaya masih terbuka gitu ya Pak. Tadi itu terkait ke depan bagaimana kerjasamanya, silahkan nanti kita diskusikan ulang lagi, karena sebagai company yang ada di Indonesia, Era Jaya juga punya tanggung jawab terkait dengan ESG juga gitu. Lingkungan, government dan juga sosialnya yang perlu nanti bisa kita ekspor ke depannya. Nah, mungkin saya tidak akan panjang lebar ya terkait dengan sambutannya. Sekali lagi terima kasih untuk sambutan pada pagi ini. Mulai dari kemarin teman-teman Era Jaya sudah disambut bisa tidur di tengah-tengah hutan ya, dan merasakan suatu suasana yang baru. Dan pagi hari ini juga kita sudah disambut dengan tarian tadi. Terima kasih untuk adik-adik dan juga tim musiknya. Terima kasih untuk sambutan hangat buat Era Jaya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Terus maju BDLHK ke depannya, kementerian ke depannya, siapapun presidennya akan kayak gitu, bukan kampanye ya. Siapapun presidennya, kita terus maju karena kita memang melayani pemerintah, melayani masyarakat. Jadi saya kira sih bukan tergantung siapa-siapa, kerjasamanya kita tingkatkan terus ke depan. Saya kira gitu aja, terima kasih. Sambutan ketiga dari Ibu Dr. Insinyur Kusdamayanti, MSI, Kepala Pusat Diklat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kurang keras kayaknya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik. Yang kami hormati Pak Akid Adi Hadi Wijaya, Board of Director Era Jaya, Pak Jimmy Perangin-angin, sahabat saya, kemudian Ibu Carolina Rember, Pak Dadang Sudibyo, Pak Andi Tanamas, sebagai leader representatif dari Era Jaya Group, dan teman-teman karyawan PT Era Jaya, Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor, Pak Kamarudin, Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten, dalam hal ini diwakili oleh Pak Rudianto, yang dulu Pak Rudianto bersama-sama dengan kami, kita semua mengawali kegiatan kerjasama ini. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten, Kepala SMA Negeri 1 Rumpin, teman-teman pegawai BPLHK Bogor,
di Rumpin, dan yang saya banggakan karena tangan-tangan mereka lah sebetulnya yang menjadikan apa yang kita tanam 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, 3 tahun lalu itu sekarang bisa tumbuh. Sahabat-sahabat saya, pengurus dan anggota kelompok tani hutan binaan Balai Pelatihan LHK. Ya, ada kelompok Lio Maju, Lebak Sawo, mudah-mudahan saya masih ingat. Apa lagi ya? Ada, rupanya saya sudah mulai lupa ya, ada 5 kelompok tani yang mereka lah yang merawat dan menjaga tanaman-tanaman kita, dan di sela-sela tanaman pohon itu mereka melakukan budidaya tanaman pertanian yang tentu saja juga memberikan hasil bagi mereka. Senang sekali rasanya ya, bahagia yang saya rasakan ketika diundang oleh teman-teman untuk bisa bersama-sama hadir pada serah terima hasil penanaman yang merupakan kerjasama BPLHK Bogor dengan PT Era Jaya. Nggak terbayang dulu itu ketika memulai diskusi dengan teman-teman PT Era Jaya, nggak terbayang akan seperti apa sih kerjasama yang akan kita lakukan, dan kemudian kita sepakat untuk menanam. Tadi yang sampaikan Pak Prangin Angin, kita masih ingat ada 14 bis besar masuk karena membawa 700 orang di sini menanam. Kemudian teman-teman bilang, setelah nanam masa kita cuma nungguin pohon tumbuh, terus kita ngapain lagi? Nah, kemudian obrolan-obrolan kita, ya diskusi-diskusi kita kemudian mendorong kita untuk membuat kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kita dampingi kelompok-kelompok tani hutan untuk melaksanakan kegiatan produktif dengan budidaya lebah madu, kemudian budidaya jamur tiram, kemudian pembibitan ya tanaman langka, dan kegiatan-kegiatan lain. Alhamdulillah, artinya apa yang semula kita di dalam MOU itu scope of collaboration-nya hanya rehabilitasi sebetulnya, tetapi kemudian tadi ya saya setuju dengan Pak Jimmy bahwa kerjasama itu bukan hanya yang tertuang secara tertulis di dalam naskah MOU, tetapi ketika kita sudah punya ikatan emosional, kita sudah punya satu visi dan misi yang sama gitu ya, walaupun kami nih dengan teman-teman di Era Jawa ini bekerja di bidang yang sangat berbeda, tetapi kita punya visi yang sama, bagaimana kita melakukan pemulihan lingkungan dan melakukan aksi-aksi edukasi terhadap masyarakat untuk bisa bersama-sama menjaga dan memanfaatkan lingkungan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan alhamdulillah kemudian kerja-kerja itu berlanjut, dan hari ini kita akan tuntaskan 5 tahun kerjasama yang tertuang di dalam MOU, dan tentu saja personilnya berganti gitu ya. Saya tahun lalu ditugaskan menjadi Kepala Pusdiklat SDM LHK, membawahi 7 balai. Jadi kalau Pak teman-teman Era Jaya berkenan, saya undang ke 6 balai yang lain, tidak saja ke Balai Pelatihan Bogor. Kami punya balai di Pekanbaru, di Pematang Siantar, di Makassar, di Samarinda, di Kupang. Untuk juga mungkin nanti kalau teman-teman punya cabang di sana bisa membangun kerjasama dengan teman-teman, karena di masing-masing balai kami punya kawasan hutan dengan tujuan khusus, yang saya rasa kegiatan yang dilakukan di BPLHK Bogor di Rumpin ini bisa juga dilakukan dengan teman-teman di Balai Pelatihan LHK. Dan saya juga ingin sampaikan, kami punya 5 sekolah menengah kejuruan kehutanan, salah satunya yang ada di Kadipaten, Pak Jalal ini sebagai kepala sekolahnya. Kami sedang mengembangkan diri, mengintegrasikan kurikulum bidang lingkungan hidup masuk ke dalam SMK kami untuk bisa menyediakan tenaga-tenaga terampil di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk berkiprah di pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kalau SMK-nya ada di Pekanbaru, di Kadipaten, di Samarinda, di Makassar, dan di Manowari di Papua. Kalau teman-teman ingin punya kerjasama di Papua, silahkan. Kampusnya nanti akan pindah ke Sorong. Kami sedang membangun kampus 2 di Sorong. Artinya walaupun kerjasama ini tuntas pada hari ini, akan dilakukan serah terima, maka kerjasama baru bisa kita kembangkan, bisa kita mulai di lokasi yang mungkin juga tidak pernah terbayang sebelumnya begitu ya. Dulu juga mungkin
pertanyaan Pak Helmi Basalamah, Kepala BP2SJM, mungkin ke Pak Jimmy juga tanya ke Pak Hasan waktu itu, kok bisa Era Jaya punya kerjasama di Rumpin? Pertanyaan yang tidak bisa. Kemudian saya ingat jawabannya Pak Jimmy, hanya Tuhan yang tahu Pak, mengapa kita bisa ketemu gitu antara BPLHK Bogor dengan teman-teman di Era Jaya, sehingga kemudian kerjasama ini berlangsung. Teman-teman sekalian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang sedang memiliki program yang sangat penting yang kita sebut dengan Volu Net Sink, yaitu Forest and Other Land Use Net Sink 2030, di mana kami melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim dengan kegiatan-kegiatan yang salah satunya dan merupakan satu dari 5 kegiatan yang sangat penting adalah melakukan kegiatan rehabilitasi melalui penanaman. Dan sebelum program ini diluncurkan, Era Jaya dan Pusdiklat dengan BPLHK Bogor sudah melakukan kerjasama dengan menghasilkan 6 hektar tanaman dengan jarak tanam kalau tidak salah 2 kali 3 ya Pak Enjen. Dan kalau kita bicara sekarang, teman-teman mungkin yang generasi milenial juga sering mendengar nilai ekonomi karbon dari hutan, maka 6 hektar yang kita tanam bersama-sama itu berkontribusi terhadap penyimpanan stok karbon dan penyerapan emisi karbon yang ada di udara untuk kelestarian lingkungan hidup. Tepuk tangan untuk kerjasama ini. Jadi mudah-mudahan yang 6 hektar ini dengan semakin bertambahnya riak itu tajuk pohon-pohon yang kita tanam, maka semakin banyak emisi karbon yang bisa diserap oleh tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam, dan itulah kontribusi kita, kontribusi teman-teman Era Jaya untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Dan teman-teman harus ingat, jangan berpikir bahwa produksi oksigennya di Rumpin kami kan nggak bisa rasakan di Tangerang, di Jakarta. Ingat ya, bumi ini berputar. Jadi oksigen yang terlepas ke atmosfer mungkin akan dihirup oleh warga negara di belahan bumi yang lain. Maka itulah sumbangan kita kepada siapapun yang menghirup oksigen dari hasil tanaman kita 6 hektar yang ada di Rumpin ini. Mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan kita semua, di mana kita menyediakan lingkungan hidup yang sehat, dan tentu saja ke depan kita akan bersama-sama mendiskusikan lagi apa yang bisa kita kerjakan. Teman-teman sekalian, kalau kita ini ada hitung-hitungannya, di setiap hektar hutan itu berapa banyak ton karbon yang bisa kita simpan, yaitu faktor emisinya ini 222 ton karbon per hektar hutan di lahan kering yang bisa kita simpan untuk hutan primer. Dan stok karbon ini juga secara internasional sekarang nilai ekonomi karbon itu sudah diperdagangkan dan sudah masuk di bursa efek di Indonesia. Artinya negara-negara di luar yang dia mengeluarkan emisi, ya misalnya industri-industri itu dia mengeluarkan polusi udara, ya terutama udara, kemudian harus memberikan kompensasi kepada negara-negara yang menanam. Karena kemudian kita punya hitung-hitungan berapa banyak emisi karbon yang diserap melalui hutan yang kita jaga dan rehabilitasi hutan atau penanaman-penanaman yang kita lakukan. Artinya teman-teman sekalian, apa yang dilakukan di Rumpin, sebuah kecamatan kecil di Jawa Barat, di Kabupaten Bogor, ini jangan dipikir tidak berdampak secara internasional, tetapi tentu saja apa yang kita lakukan secara kumulatif ini dicatat di Kementerian LHK sebagai bagian dari kontribusi kita Indonesia untuk menurunkan emisi secara internasional. Mudah-mudahan ini juga bisa PT Era Jaya bisa mengklaim diri menjadi green company yang berkontribusi juga untuk penurunan emisi melalui kegiatan kerjasama ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa teman-teman sudah tidak sabar ingin melihat siapa yang sudah baru pertama kali ke Rumpin, boleh angkat tangan? Siapa yang 2 kali? Ada. Siapa yang 3 kali? Siapa yang 4 kali? Mbak Sarah kayak paling tinggi. Mbak Sarah kayaknya 10 kali deh lebih ya. Dan teman-teman sekalian, tadi yang saya bilang personilnya berganti. Saya juga sudah tidak di Rumpin, tetapi yakinlah bahwa semangat
personil-personil di awal kerjasama ini terus bisa dijaga oleh siapapun yang melanjutkan mengelola kegiatan ini untuk kemudian bisa kita kembangkan juga dengan kerjasama-kerjasama lain yang tentu saja mudah-mudahan akan banyak inovasi yang lahir dari kerjasama yang kita lakukan. Selamat menikmati Rumpi, selamat memikirkan ke depan akan seperti apa lagi kerjasama yang bisa kita lakukan bersama-sama. Saya atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, yang pertama Bapak Kepala Badan mohon izin tidak bisa hadir karena beliau tadi malam pukul 11:30 berangkat ke Jayapura. Beliau menghadiri perkemahan Bakti Sakawana Bakti dan Saka Kalpataru di Jayapura, regional Maluku Papua, sehingga beliau menugaskan saya untuk hadir dan menyapa Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja pesan beliau adalah sekali lagi terima kasih banyak kepada PT Era Jaya yang sudah berkenan bekerja sama dengan kami, dan ini adalah salah satu contoh kerjasama yang sangat baik. Artinya tidak saja yang tertulis, sekali lagi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Jimmy, kita terus mencari apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama walaupun itu tidak tertuang dalam naskah MOU. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kejernihan berpikir untuk terus bisa mengembangkan kerjasama ini, dan kita semua sukses di bidang kita masing-masing, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan yang sempurna dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini dia si kayu pulai, dibuat wayang indah rupanya. Kerjasama telah selesai, hasil dikenang sepanjang masa. Ada bambu dibuat tongkat, kayu jati jadi lemari. Kerjasama memberi manfaat, mari lanjutkan dengan inovasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak podcast ini. Sampai ketemu di podcast episode yang akan datang. Bye-bye.